Kayak dikit doang ini karena ada yang kepo. Jadi bener kalau misalnya ini nilainya 5. Jadi kan di sini kan cuma ada 1 biji doang nih. Dia tuh tidak mendekati si garis tengah ini. Dia nilainya 0 ya, tidak dihitung. Oke. Makanya di sini tuh ada tombol yang kalau dipencet itu dia tuh bakal ngereset gitu loh. Seperti tombol reset di kalkulator ya. Makanya ada kayak besi-besi kok, ada besi-besi gitu ya, view gitu. Oke, ini jadi buat reset sehingga posisi reset itu dia yang poin yang biji ke atas itu ke atas, biji di atas itu ke atas, dan biji yang bawah itu di sini ya. Ini tuh 1, 2, 3, 4. Ini nilainya 1 berarti kalau naik semua nilainya 4 ya. Kalau ini berapa? 3. Kalau ini 1. Kalau ini oke ya. Kalau ini nilainya 5. Jadi kalau begini nilainya berapa? 6. Kalau begini 8. Oke. Ini tuh kayak cara buat ngerisetnya gitu. Tapi bisa juga pakai tombol yang tadi ya, yang aku tunjukin. Kalau ini ada satuan, ini puluhan, kesini ratusan, dan seterusnya ke arah kiri ya. Aku selalu nunjuk kayak gini di awal karena aku mau fokus ini sebagai satuan. Aku bisa aja fokus di sini sebagai satuan, atau di sini suka ada titik. Ini ada juga mereka yang kayak pakemnya itu ya udah di sini satuannya gua atau gimana gitu, kan bebas ya. Tapi biasanya sih waktu dulu aku belajar paling tengah itu cara ngitung satuannya, dan juga karena ternyata biji yang ini susah banget buat di, nggak tahu kenapa. eh Jadinya aku geser ke sini untuk satuannya. Oke, ini 1, di sini puluhan, kalau begini jadi 11. Oke, kalau begini jadi berapa? 41. Oke. Dan dulu itu ya, kalau misalnya aku mau reset, itu kudunya tuh deret gitu sampai sampai ke kiri. Kayak gitu. Tapi kalau ini cuman pakai tombol doang. Kebetulan sempolnya bagus gitu. Oke, jadi aku biasanya latihan tuh penjumlahan dari satu nomor yang berulang-ulang gitu. Itu sebenarnya dari aku sendiri sih, nggak ada yang ngajarin. Misalnya aku bilang kemarin 35 ya, udah 35 aku tambah terus 35 tambah 35 tambah 35 terus aja. Aku stop di satu titik, misal 700 ya. Apakah 700 itu dapat dibagi 35? Kalau genap, dapat dibagi bulat maksudnya ya, bukan genap. Jika dapat dibagi bulat berarti aku penjumlahannya bener gitu. Aku contohin yang lain ya, 75 ya. Aku seneng sih buat mainin 5, 7 ya, 7, 5. 7, 5. Ini memang pada nggak ngerti sih, kayak ini berapa jadi 150. Oke. Emang mungkin pada nggak ngerti sih kenapa gini, terus pas 7 lagi kenapa jadi begini. Kenapa jadi begini? Dari sini terus tiba-tiba digerakin begini tuh kenapa gitu bro gitu. Nah jadi tuh kalau di sempoa itu ada teman kecil, teman besar. Teman kecil dan teman besar ini harus dihafal, tapi biasanya sih waktu dulu tuh sekalian kami menghafal itu kami sekalian juga kayak melatih supaya refleksnya itu masuk gitu sama hafalannya. Sehingga kalau misalnya 1 ditambah 2 sih gampang gitu ya. Bisa. Kalau misalnya 7 ditambah 7 ini gimana nih caranya nih? Sedangkan nih kalau mau geser di bawah cuma bisa dapat 2, geser ke atas juga udah kagak bisa lagi gitu ya, mentok. Itulah makanya ada yang namanya teman kecil, teman besar. Nah, untuk teman kecil, teman besar ini agak agak ribet aja sih gitu kalau menurut aku. Tapi ketika udah hafal bener-bener udah enak sih. Jadi 75 ya tadi tuh ya, 75. Maaf. 75, 75, 75, 75, 75. Terus aja gitu. Pokoknya aku mainin terus biasanya 75 sampai ribuan gitu. Nah, itu kan ada berbagai macam kombinasi yang aku alamin dan aku dapetin gitu. Misal juga 82 gitu, 82, 82, terus dia 82.
182. Ya jadi sebenarnya si Sempoa ini atau Abacus ini dia tuh bagusnya itu buat mereka yang sering latihan, mereka yang sering melatih jarinya gitu. Kalau misalnya nggak sering dilatih, bener-bener nol besar sih. Dan aku udah lambat banget gerakanku itu gara-gara nggak pernah kulatih lagi pas abis dulu sekolah SMP ya. Habis itu aku nggak pernah bener-bener megang lagi. Pernah sih megang gitu, tapi bukan buat latihan, tapi nggak rutin. Jadinya begitulah. Kalau dulu tuh cepet banget. Kalau aja 75 aku kayak gini, aku tuh udah kayak gak mikir. Ini tuh udah lambat banget gitu. 75, 75, 75, 75. Tuh kan tuh masih mikir gitu. 75 dan seterusnya gitu. Ini kameranya juga nggak gini, nggak bisa kayak aku bikin gini sih. Kameranya tuh standnya masih belum bisa aku akalin, tapi ya sebenarnya kurang lebih intinya gitu sih. Kalau dulu itu aku selain penjumlahan, aku bagusnya juga di perkalian. Jadi pas dulu lomba aku matchnya itu yang pas perkalian, tapi celakanya aku agak lupa soal perkalian. Tapi perkalian tuh intinya cuman kayak di ujung sebelah sini, tuh misalnya 56 kali 4 gitu ya, 56 bentar. 56 itu kali 4, 6 kali 4 di sini masukin 24 gitu. Terus di sini 50 kali 4 gitu ya, 200. Jadi hasilnya berapa? Segitu ya, 224. Kayak gitu sih sebenarnya perkalian tuh, cuman waktu itu digitnya panjang, kemudian pengalinya juga panjang gitu. Aku beneran udah rada lupa sih yang perkalian. Dan kenapa sih aku waktu dulu itu nggak sempet pede buat buka lesan atau yang kayak gitulah ya. Secara lu udah dapet ilmunya, kenapa lu nggak buka lesannya aja? Karena waktu itu aku belajar belum sampai pembagian yang kayak sampai ribet banget. Pembagiannya baru simpel doang gitu. Dan aku juga lupa lagi soal pembagian. Pokoknya banyak yang lupa sih. Karena waktu dulu di buku 5, buku 6 itu waktu aku abis itu berhenti karena memang harus fokus ke ujian di SMP. Itu buku 5, buku 6 itu masih membahas misalnya 52.765 tambah 42.654 dikurang 54.000 yang kayak gitu loh. Ya, bisa dilihat juga sih di YouTube kayak gimana videonya yang kayak ini satuan ya berapa ya? Kita ngarang aja ya. Bisa nggak kameranya kelihatan? Satuan 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 52.264 ditambah 43.565 dikurang dan sebagainya gitu. Jadi wah, dan gurunya yang diktenya tuh juga gila, super cepat dan juga super galak sih. Jadi aku baru sampai sebelah situ advance multiply itu belum advance banget, tapi udah mulai gede digitnya, dan pembagian masih yang awal-awal gitu. Jadi aku belum terlalu pede waktu itu untuk buka lesan.